Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan akhwat, saudara dan saudari sekalian, peserta kajian tadabbur Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah memberikan kembali kepada kita taufik dengan kudrah dan inayahnya hadir kembali dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang kita cintai, dan mudah-mudahan insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan insya Allah penuh semangat di dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian salawat dan salam kita doakan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada beliau, kepada segenap keluarga Ahlul Bait, dan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an suratul An'am. Surah Al-An'am ayat 95 ya, sampai 101 insya Allah, ya. Kembali kita ingatkan Bapak dan Ibu bahwasanya suratul An'am ini membahas tentang aspek-aspek akidah, menceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah dan menghadapi perlawanan, pembangkangan, ya, penolakan daripada kaumnya, orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Maka Allah di surah Al-An'am ini banyak Allah turunkan ayat-ayat yang menegaskan dan mengokohkan akidah Rasulullah SAW, dan tentunya menjadi hujah bagi beliau, ya, untuk difahami oleh orang-orang kafir tersebut, dan menjadi hujah sampai hari kiamat bagi kita dalam menghadapi orang-orang kafir, dalam menghadapi celaan mereka, menghadapi olok-olok mereka kepada agama kita, dan juga dalam berdakwah, ya, di dalam berdakwah mengajarkan agama kita, terutama aspek tauhid, ya, akidah kepada baik kepada anak-anak kita, keluarga kita, begitu juga kepada orang lain, ya. Nah, di ayat yang 95 ini Allah kembali mengokohkan, ya, tentang bagaimana sesungguhnya hakikat Allah itu. Siapa Allah itu, ya, bagaimana kekuasaannya, bagaimana kemampuannya, bagaimana ya, hakikat Allah itu seperti apa begitu. Ya, di sini Allah menjelaskan innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah itulah faliq. Faliq di sini artinya membelah, ya. Faliqul habbi wan nawa. Dialah Allah, ya, yang melakukan pembelahan terhadap butir-butir tumbuhan, ya. Butir-butir tumbuhan seperti bibit-bibit padi, bibit-bibit gandum, bibit-bibit sayuran, bibit apa saja yang dalam bentuk bibit, ya. Falikul habbi, yang bentuknya seperti bibit, mungkin biji yang kecil begitu, ya. Itu disebut al-hab, ya, seperti padi, gandum, dan tumbuh-tumbuhan lain yang tumbuhnya dari uh, berbentuk bijian gitu, ya. Maka itu sesungguhnya yang membuat biji itu terbelah di dalam tanah ketika dia ditanam, ditimbun dengan tanah, kemudian dia tertimpa hujan, bersatu dengan zat-zat yang terdapat dalam tanah, maka sesungguhnya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terjadi dengan sendiri saja, ya. Falikul habbi wan nawa. Demikian juga dengan an-nawa. Kalau al-hab itu adalah semacam biji-bijian yang kecil, yang berasal daripadanya padi, gandum, sayuran, dan lain-lainnya. Maka sedangkan an-nawa lebih besar, ya. An-nawa itu seperti bijinya kurma. Kalau kita makan kurma ada bijinya, ya. Nah, yang dimaksud dengan an-nawa itu adalah bijinya tersebut, ya. Biji daripada kurma tersebut itu yang dimaksud dengan nawa, dan yang sejenisnya tentunya dengan tumbuh-tumbuhan yang sejenis yang memiliki biji seperti biji kurma. Maka ketika bijian tersebut dilempar ke tanah, ya, atau ditanam, kemudian dia tumbuh menghasilkan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan pohon, maka sesungguhnya itu adalah atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Langsung campur tangan Allah di sana. Tidak terjadi dengan sistem otomatis sendirinya begitu saja, tidak, ya. Dan Allah mengatakan innallaha falikul habbi wan nawa.
Ya, ketika sesungguhnya Allah lah yang membuat bijian dan butir-butir tumbuhan itu dan biji-bijian buah-buahan itu menjadi tumbuh karena terpecah, membelah begitu ya. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah itu memiliki kekuasaan mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Apa itu maksudnya yang hidup daripada yang mati? Allah mengeluarkan manusia, ya, hewan-hewan dari sesuatu yang mati, mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Yang mati itu adalah eh, mani ya, sperma. Spermanya laki-laki yang sifatnya tadinya mati, kemudian dari situ Allah timbulkan kehidupan. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan hewan-hewan ya yang berketurunan, beranak pinak. Nah, itu yang maksud dengan yukhrijul hayya minal mayyit. Allah keluarkan sesuatu yang bisa hidup dari sesuatu yang tadinya sifatnya mati. Dan sebaliknya, wa mukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah jadikan sesuatu yang mati daripada sesuatu yang hidup. Yang mati ya kembali kepada nutfah tadi, kepada air mani tadi. Dia keluar daripada orang yang hidup, dari sulbinya laki-laki, laki-laki yang hidup, kemudian dia dengan izin Allah memproduksi sesuatu yang mati, yaitu nutfah, itu air mani tadi. Dzalikumullah, itulah Allah, ya, begitulah Allah itu, begitulah kekuasaan Allah. Ya, yang kalian selama ini ragu, yang selama ini kalian sekutukan dia, yang selama ini kalian menyembah berhala-berhala, maka sesungguhnya itulah Allah. Ya, fa anna tu'fakun, maka bagaimana mungkin atau kenapa kalian berpaling daripada Allah itu? Ya, fa anna tu'fakun, kenapa kalian berpaling, tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengesahkan Allah, tidak tahu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi malah mempersekutukannya dan meninggalkannya untuk disembah begitu ya. Jadi kembali sesungguhnya Allah lah yang membelah ya eh, butir-butir tumbuhan dan begitu juga biji-biji buah-buahan, dan Allah lah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada yang mati, dan Allah pula lah yang mengeluarkan sesuatu yang mati daripada yang hidup. Dzalikumullah, itulah Allah. Fa anna tu'fakun. Maka kenapa kalian wahai orang-orang kafir berpaling daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah masih teruskan Bapak dan Ibu menjelaskan tentang hakikat zat Allah itu, bagaimana kekuasaannya. Falikul isbah. Allah itu juga adalah falikul isbah, yaitu zat yang membelah atau memecah subuh, ya. Yang maksudnya tadi kan malam itu gelap gulita Bapak dan Ibu ya. Malam itu gelap gulita sekali. Kemudian ketika datang waktunya, fajar datang, maka seakan-akan malam tersebut yang gelap tersebut pecah ya, terbelah. Masuk ke dalamnya perlahan cahaya fajar dan kemudian lama-lama membelahnya dan menghilangkannya. Maka disebut dengan falikul isbah. Allah lah yang telah membelah pagi hari dari kegelapan yang menyelimutinya. Wa ja'alal laila sakana. Dan dia pula Allah itu yang telah menjadikan al-laila, malam hari itu, sebagai sakana, sebagai tempat berdiam ya, atau waktu untuk berdiam. Wa ja'alal laila sakana. Dan dia menjadikan malam itu sebagai waktu istirahat bagi berbagai macam makhluk, baik manusia maupun hewan-hewan ya. Maka secara fitrahnya malam itu memang waktu untuk beristirahat, waktu untuk tidur, waktu untuk mengembalikan kembali energi kita supaya besok bisa kembali beraktivitas dan beribadah. Jadi malam itu adalah sakana, menjadi tempat istirahat, menjadi tempat berdiam. Kalau kita perhatikan memang ya hampir rata-rata makhluk Allah itu diam pada malam hari. Kita lihat binatang ternak ya, yang tadinya biasanya merumput, yang biasanya berkeliaran, begitu malam datang mereka diam. Diam di tempat, diam di kandangnya, diam di tempat dia berada, karena memang sudah fitrahnya Allah menjadikan malam itu tenang ya, jadi tempat berdiam, tempat beristirahat. Ya. Maka kalau ada yang eh, menyalahi fitrah ini, maka ya pasti akan ada khalal, pasti akan ada error terjadi ya. Ya, meskipun tentu ada pengecualian-pengecualian ya, seperti orang bertugas di rumah sakit, orang bertugas di bandara, orang bertugas di pelabuhan yang memang harus 24 jam bekerja. Tentu ada shift-shift ya. Nah, kita tidak menafikan itu. Tapi secara umum memang malam itu harusnya waktu istirahat ya. Malam itu waktu istirahat, dan para pakar kesehatan banyak meneliti bahwasanya tidur di malam hari itu tidak bisa digantikan dengan tidur di siang hari ya. Jadi tidak bisa kita balik sebetulnya ya. Tapi tentu ada pengecualian-pengecualian ya. Nah, secara umum demikian. Jadi dianjurkan kepada kita kalau waktu malam itu langsung istirahat. Bahkan Rasulullah SAW, sunnah beliau adalah cepat tidur. Dan beliau tidak menyukai pembicaraan apapun yang dilakukan setelah sholat Isya ya.
Jadi kalau sudah salat Isya, nggak ada lagi ngerumpi, nggak ada lagi apa namanya kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya membuang-buang waktu. Rasulullah kalau nggak baca Quran, ya berzikir, udah beliau tidur. Sehingga nanti bisa bangun lebih cepat, lebih awal, mungkin jam 2 jam setengah 3 qiyamul lail, sampai subuh, beristighfar, baca Quran. Ya, nah itu lebih berkah. Dan ternyata memang saya pernah membaca dalam sebuah artikel ya, kesehatan, tidur yang efektif itu bagi tubuh kita ternyata dari jam 9 atau jam 10 sampai jam 3. Sedangkan jam 3 ke bawah itu sudah tidak ada lagi manfaatnya untuk tubuh kita. Mau kita tidur pun sampai jam 6, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya kecuali kalau memang tadi malam itu ada begadang, tidur udah jam 12 atau jam 1, maka tentu harus diganti ya. Tapi secara umum tidak boleh kita geser jam tidur. Tidur biasa jam 12, nanti bangun jam 6. Nah, ini akan menjadikan halal atau error di dalam tubuh kita. Karena Allah telah menjadikan malam itu sebagai sakana, tempat atau waktu beristirahat. Wasyamsa, Allah juga yang menjadikan matahari, ya. Wal qamara, dan bukan juga dengan bulan, husbana, ya, sesuai dengan edarannya. Ada yang menerjemahkan dia menjadi tempat perhitungan, menjadi patokan perhitungan. Kalau asyamsa sebagai perhitungan tahun syamsiyah, dan qamar sebagai perhitungan tahun qamariyah, ya. Nah, ada juga mengatakan wasyamsa wal qamara husbana, dan matahari serta bulan itu berjalan sesuai dengan apa namanya edarannya, ya, tempat dia beredar sesuai dengan tempat rotasinya. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikian itu kata Allah, dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah ketentuan atau ketetapan daripada Allah, yaitu zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui, ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah masih tambahkan lagi Bapak dan Ibu, ya, menegaskan tentang menjelaskan kepada kita, kepada orang kafir Quraisy pada hari itu melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma, dan dia pula lah, ya, Allah alladzi yang ja'ala lakum, menjadikan untuk kalian an-nujuma. An-nujum jamak daripada najmun atau najmah. An-nujum artinya bintang-bintang, ya, kumpulan bintang-bintang. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian semua bintang-bintang. Jadi kalau kita lihat ayat ini Bapak dan Ibu, begitu banyak bintang di langit itu, jumlahnya mungkin miliaran, ya, dan besarnya Masya Allah, ya. Satu bintang itu mungkin beratus-ratus kali lipat bumi kita. Dan jaraknya sangat jauh, ya. Ada yang bintang tersebut makanya bisa kita lihat hari ini, cahayanya berkelap-kelip tersebut, itu dia telah menempuh jarak konon, ya. Saya bilang konon karena saya juga tidak mendalami ilmunya, ya. Tapi kita baca demikian, telah melewati waktu ribuan tahun, bahkan jutaan tahun gitu. Begitu dia melemparkan sinarnya, menempuh jarak beribu-ribu tahun atau berjuta-juta tahun, baru sampai hari ini bisa kita lihat dengan pandangan mata kita. Nah, di situ kita bisa lihat Bapak dan Ibu, betapa luasnya jagat raya ini, betapa luasnya angkasa raya ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu untuk satu bintang yang besarnya bisa berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lihat bumi kita. Nah, yang kita lihat di langit dengan mata kita saja itu ada berapa juta bintang. Itu yang terlihat, dan bagaimana dengan tidak yang terlihat. Dikalikan dengan jumlahnya, dikalikan dengan ukurannya, volumenya begitu. Subhanallah. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan kecuali dengan ucapan Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi Allah yang telah menjadikan untuk kita. Nah, di sini yang menarik itu lakum. Jadi Allah menjadikan jagat raya ini untuk manusia sesungguhnya. Tidak sia-sia begitu saja. Allah jadikan segala macam ciptaan itu untuk kepentingan manusia. Dan dialah yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang. Jadi bintang itu diciptakan untuk kita, untuk manusia, Bapak dan Ibu. Tujuannya apa? Litahtadu biha, supaya kalian mendapatkan petunjuk dengan bintang. Petunjuk di sini bukan petunjuk seperti Al-Quran, ya. Supaya mendapatkan petunjuk arah. Dahulu sebelum ada kompas, sebelum ada Google Map, segala macam, maka orang-orang mengetahui arah di mana mereka berada, kemana mereka harus berlayar, baik di laut, begitu juga berjalan di darat, mereka menggunakan petunjuk bintang-bintang ini. Lihat rasi-rasi bintang, karena bagi yang mempelajarinya, mereka mengetahui kalau posisi bintang, rasi bintang, ya macam-macam namanya, ya. Saya juga sudah lupa itu pelajaran waktu SD atau SMP, ya. Yang kita lihat ada seperti layang-layang bentuknya, ada seperti kalajengking, ya, dan seterusnya. Maka itu menjadi petunjuk bagi para nelayan di laut dan bagi juga orang-orang yang melakukan perjalanan di padang Sahara, ya, sehingga dia tahu arahnya kemana. Kalau enggak nanti sesat, tidak tahu harus berlayar kemana, ya.
Nah, di situ Allah mengatakan, Dia yang telah menjadikan bagi kita bintang-bintang tersebut sebagai alat atau media untuk kita mendapatkan petunjuk arah fi dzulumatil barri wal bahri, di dalam kegelapan daratan dan demikian juga di dalam kegelapan lautan. Zaman dulu ya, di saat belum ada Google Map, belum ada kompas untuk menentukan arah, ya orang-orang mengambil petunjuk arah dengan rasi-rasi bintang. Dan itu masih bisa digunakan sampai sampai hari ini oleh para nelayan. Qad fassalnal ayat, dan sungguh kami telah perjelas dengan sedetil-detilnya al-ayat, tanda-tanda kekuasaan kami, ya, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda ketuhanan Allah, tanda-tanda eh, rububiyah dan uluhiyahnya Allah kepada siapa? Liqaumi ya'lamun, kepada orang-orang atau kaum yang mereka bisa mengetahuinya, mengetahui bahwasanya benar langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah, tidak mungkin ada kekuatan lain yang bisa menciptakannya. Benar bahwasanya bintang-bintang itu telah menjadi petunjuk bagi manusia. Benar bahwasanya Allah yang menciptakan segala macam tumbuh-tumbuhan, ya, dan menjadikannya terbelah dan seterusnya seperti yang tadi dijelaskan di atas. Maka sesungguhnya Allah mengatakan, sungguh kami telah jelaskan, kami rinci, telah kami detailkan semua tanda-tanda kekuasaan kami liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Di sini kita lihat ya'lamun, ya, orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi di antara faktor yang paling utama membuat kita semakin beriman kepada Allah, ya, ilmu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang bisa betul-betul merasa takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ya, meskipun ya mungkin ada Bapak Ibu mengatakan banyak profesor, banyak ahli ilmu kok malah nggak mau beriman, ya. Ya, di sini yang Allah maksud adalah min ibadihil ulama, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama utamanya, ya. Itu yang utama dulu, ilmu pengetahuan agama, nah baru nanti ilmu-ilmu yang lain. Ya, tentu ilmu Al-Qur'an, ketika kita mentadabburi Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an, kita tadabburi, kita renungkan, semakin banyak wawasan kita, maka di situ rasa takut kepada Allah itu akan semakin kuat, ya, akan semakin besar. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Lanjut lagi ya, Allah tambah lagi keterangannya, Allah tambah lagi penjelasannya kepada nabinya untuk disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy dan untuk kita tentunya juga, ya. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Dan dialah Allah yang telah menciptakan, yang telah mengadakan, ya, yang telah memproduksi, ya, fabrikasi kalian, ya, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Siapa itu maksudnya jiwa satu? Yaitu Nabi Adam alaihissalam, bapak kita. Yang kita berasal dari semuanya daripadanya, kan? Istrinya juga Hawa berasal daripada Adam alaihissalam. Jadi manusia ini semua berasal daripada jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian Allah ciptakan setelah itu Hawa, istrinya, dan kemudian mereka berketurunan sampai berkembang biaklah semua manusia sampai seperti hari ini, ya. Jadi kalau kita runut ke belakang, asalnya kita semua adalah satu. Makanya kita punya namanya al-ukhuwah al-islamiyah, ada pula al-ukhuwah al-basyariyah. Secara agama kita bersaudara, disatukan oleh akidah Islam kita, tapi secara manusia kita disatukan oleh darah kita, disatukan oleh keturunan, karena kita semua adalah anak, cucu, cicit, dan seterusnya daripada manusia yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, meskipun nanti kita akan terbelah-belah, terpecah-pecah, ya, karena kepercayaan dan iman kita. Karena memang Allah menjadikan itu standar hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu adalah sesuai dengan akidahnya, kepercayaannya, keimanannya. Tapi tentu tidak menafikan kita untuk berbuat baik kepada semua manusia, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, karena pada hakikatnya kita adalah cucu cicit daripada jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah lah yang telah menjadikan, menciptakan kamu semua, wahai manusia, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, famustaqarrun wa mustauda, ya, famustaqarrun wa mustauda, apa artinya? Maka dari jiwa yang satu itu Allah tempatkan satu famustaqar, kadang Allah tempatkan di rahim wanita. Mustaqar di sini para ulama tafsir mentafsirkannya dengan arhamun nisa, ya, yaitu rahimnya perempuan, tempat berdiam, tempat menetap sementara sebelum dia terlahir ke dunia. Famustaqarrun wa mustauda, dan juga ada tempat menyimpan. Menyimpan di sini adalah sulbinya laki-laki. Tempat di sana disimpan apa namanya, sperma atau air mani yang menjadi faktor utama untuk manusia berketurunan, ya.
yang tentunya setelah ya, dari mustauda dia akan masuk kepada mustaqar, tempat dia nanti setelah mengalami pembuahan, maka dia akan menetap di sana selama beberapa bulan, 9 bulan lebih kurang, dan kemudian baru terlahir ke dunia. Qad fassalnal ayat. Allah ulangi kembali ya. Di atas tadi juga sudah ya. Qad fassalnal ayat. Dan sungguh telah kami jelaskan, kami detilkan ayat-ayat kami kepada liqaumi yafqahun. Ya. Kalau tadi ya'lamun, memiliki ilmu, mau belajar. Nah, sekarang yafqahun. Tidak cukup sekedar tahu saja, harus menganalisa. Yafqahun artinya memahami. Memahami ilmu yang dipelajari, ya, menganalisanya sampai faham, sampai dapat kepada sebuah kesimpulan, nah itu yafqahun. Ya, yafqahun. Tapi kalau ya'lamun ya cuma tahu saja. Belajar, hadir terus majlis ilmu, ya tahu tapi tidak memahami, ya, tidak sampai kepada sebuah pemahaman, apalagi pemahaman yang benar, ya. Maka di sini Allah mengatakan, sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat kami kepada liqaumi yafqahun, ya, kaum-kaum yang mereka itu menggunakan ilmunya, akalnya untuk memahami hakikatnya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, masih lanjut ya, di ayat yang berikutnya, ayat 99, Allah menegaskan kembali. Wa huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Dan dialah Allah, zat yang telah menurunkan dari langit ma'a. Apa yang Allah turunkan dari langit itu air, air hujan ya. Jadi Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Ya, jadi minas sama. Ya, nah sama di sini berarti langit ya, bukan. Makanya dari kajian para ulama, hujan itu bukan keluar dari awan sebetulnya. Dia keluar dari langit, betul-betul dari langit. Langitnya yang mana kita nggak tahu ya. Ya, cuman mungkin secara pembahasan ilmu pengetahuan mereka menyimpulkan air itu turun dari gumpalan-gumpalan awan ya, yang dari air yang menguap di bumi naik menjadi awan, kemudian ditiup angin maka turunlah air ya. Tapi di sini Allah mengatakan dialah yang telah menurunkan dari langit itu hujan. Ya, tapi bisa saja kita pahami langit di sini itu sesuatu yang di atas ya. Ya, awan kan juga di atas berarti dia bagian daripada langit ya. Allahu a'lam. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai. Maka dengan air itu tadi yang Allah turunkan dari langit ya. Fa akhrajna bihi, maka kami keluarkan dengan air itu nabata kulli syai. Tumbuh-tumbuhan segala sesuatu. Macam-macam Allah turunkan tumbuh-tumbuhan ya. Mulai dari sayur-sayuran, mulai dari apa namanya? Buah-buahan ya. Apalagi berbagai macam tumbuhan, ada yang kecil, ada yang merambat, ada yang sedang, ada yang besar sekali, ada yang buah-buahannya besar, batangnya kecil, dahannya kecil ya, lemah, dan ada yang pohonnya besar tapi buahnya sangat kecil. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai. Kami keluarkan dengan air hujan yang kami turunkan dari langit tadi, tumbuh-tumbuhan segala sesuatu ya. Segala macam tumbuhan. Lalu fa akhrajna minhu khadira. Lalu kami keluarkan daripada tumbuh-tumbuhan yang tadi itu khadirah, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, sayur-sayuran, ya, buah-buahan, pepohonan. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Kami keluarkan daripada segenap tumbuh-tumbuhan tersebut habba, biji-bijian, ya, butiran-butiran mutarakiba yang bersusun-susun, ya. Ya, ada yang bersusun, ada yang tidak bersusun, seperti pohon coklat, buah coklat ya. Itu bersusun-susun kan bijinya. Ada buah jambu, jambu bol atau jambu apa? Jambu biji ya. Kalau kita lihat, kita buka bersusun-susun bijinya ya. Nah, itu Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menurunkan segala macam sesuatu tumbuhan dan Allah keluarkan daripada tumbuhan itu yang hijau-hijau, dan Allah keluarkan daripada yang hijau-hijau itu biji-bijian yang tersusun ya. Wa minan nakhli, dan demikian juga dari kurma. Min tal'iha, dari di sini terus mayang. Tal'iha itu artinya dahannya itu Bu ya. Dahannya atau apa namanya? Pelepahnya itu kinwanun daniyah ya. Ada tangkai-tangkai yang menjulai. Ini Bapak Ibu yang pernah umroh ya atau pernah ke negeri Arab ya bisa melihat pohon-pohon kurma yang rendah itu mengeluarkan buah kurma yang bertangkai-tangkai ya, menjulai ke bawah. Insya Allah ya. Luar biasa ciptaan Allah. Dari pohon yang tumbuh di negeri yang tandus bisa menghasilkan buah-buahan yang enak, lezat rasanya, dan memiliki vitamin yang luar biasa dan banyak jumlahnya ya, bergelayutan, bergantungan di dahan-dahannya itu. Kinwa nundaniyah ya, tangkai-tangkai yang menjulai ke bawah.
seperti yang kita lihat di kebun-kebun kurma di Madinah ya. Kemudian juga Allah juga yang menciptakan wajannatin min a'nab. Allah juga yang menciptakan kebun-kebun ya, kebun-kebun yang ada di muka bumi ini min a'nab daripada kebun anggur. Kemudian juga ada zaitun, ada juga kebun buah zaitun ya. Dan demikian juga ada ar-rumman. Ar-rumman di sini adalah buah delima ya, Bapak dan Ibu. Jadi sebagian ulama menjelaskan bahwasanya buah-buahan yang disebut dalam Al-Quran itu sebetulnya buah-buahan yang istimewa ya. Jadi kalau kita punya kesempatan membeli buah-buahan ini maka sangat dianjurkan karena semua yang disebut dalam Al-Quran itu pasti memiliki keistimewaan. Allah sebut di dalam Quran itu ada apa? Ada kurma, Allah sebut ada anggur, Allah sebut ada apa lagi? Buah zaitun, ada Allah sebut juga buah tin, ya. Allah sebut buah delima. Nah, ini buah-buahan yang utama sebetulnya yang mungkin sebagian tidak tersedia dengan banyak di negeri kita, tapi ada ya. Seperti zaitun banyak orang jual sekarang, minyaknya juga banyak, ya. Buah anggur juga banyak dijual. Buah tin ya ada lah ya. Buah tin pun juga sudah tumbuh banyak sekarang di pekarangan kita. Buah delima ya banyak ya. Buah delima yang sifatnya kata Allah mustabihan wa ghaira mutasyabih, yang saling mirip serupa. Di sini oleh ulama tafsir disebut yang mirip serupa itu adalah daunnya. Bentuk daun zaitun dengan daun rumman itu dengan daun delima itu sama, mirip Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita lihat sekilas, daun pohon zaitun dan daun pohon delima itu mirip, kecil-kecil ya. Wa ghairu mutasyabih, tapi dia tidak sama dari sisi bentuknya, apalagi rasanya ya. Yang satu melahirkan membuahkan buah zaitun, warnanya hijau kecil-kecil, rasanya agak pahit-pahit ya. Yang satu lagi, yang buah delima, buahnya besar, sebesar kepalan tangan kita, dan ketika dibuka ada biji-bijian di dalamnya yang berwarna merah, berwarna pink, ya, dan seterusnya, dan rasanya asam-asam manis gitu ya. Nah, ini bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan berbagai macam beragam tumbuhan. Bentuknya sama, ya, mirip begitu ya, tapi buah-buahnya jauh persis berbeda ya, dan hal-hal lain ya. Ada yang pohonnya besar seperti pohon beringin, menjulang dan tinggi dan lebat daunnya, tapi buahnya kecil-kecil ya. Sementara ada yang tumbuhannya itu kecil, merambat, tapi buahnya luar biasa besar seperti semangka, melon dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Unzuru ila thamarih." Coba kalian lihatlah ya, siapa saja baik orang kafir musyrikin Mekah, kita juga lihatlah kepada buah daripada pohon-pohon tersebut. Ila thamarihi. Pada buah-buahnya daripada pepohonan tersebut, idza asmar. Kalau dia sudah mulai berbuah. Wayan'ih. Dan ketika nanti kalian lihat matang buah-buah tersebut. Jadi kita Bapak dan Ibu diperintahkan oleh Allah untuk mengamati ya buah-buahan ya. Baik yang ada di rumah kita, di pekarangan kita, begitu juga yang ada di luar, di hutan atau di kebun ya. Karena di situ kita akan menemukan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan kita temukan jika ciptaannya sangat luar biasanya, maka bagaimana dengan zat yang menciptakannya, begitu ya. Unzuru ila thamarih, ya, lihatlah kepada buah-buahannya pepohonan tersebut, idza asmara, kalau dia mulai berbuah, wayan'ih, dan ketika mulai matang, ya. Kita lihat bagaimana pisang yang tadinya dari jantung, jantung kemudian mekar, melahirkan cabang-cabang kecil, kemudian lama-lama membesar, berisi, akhirnya menjadi pisang yang besar, ya, yang apa namanya bersikat-sikat begitu, seperti sikat atau sisir, ya, luar biasa bentuknya, ya. Belum lagi kita kalau kita amati durian, ya, durian, ya, lihat lagi buah-buahan yang lain yang unik-unik, ya, Insya Allah salak dan banyak ciptaan Allah, ya, yang menggambarkan kekuasaan Allah, yang semuanya itu Allah ciptakan untuk kita manusia, Masya Allah. Inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi petunjuk, ya, yang demikian itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Tadi berilmu, ya, liqaumi ya'lamun. Kemudian yang kedua yafqahun, ya, maka yang ketiga baru yu'minun. Jadi kita berilmu dulu, menganalisa dulu, insya Allah dari situ akan lahir iman, ya. Atau bisa juga kita artikan, kalau nggak terima juga dengan ilmu, nggak terima juga dengan analisa akal, maka terimalah dengan iman. Terimalah dengan iman, percaya saja bahwasanya Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi, ya, bahwasanya Allah itu yang patut disembah. Sudah beriman saja, nggak usah capek-capek mikirin lagi, ya. Tapi kalau kita pahami dari hal yang lain, berilmu dulu, kita analisa ilmu tersebut, kita gunakan akal kita, maka insya Allah semua ciptaan Allah dengan segala
jenis ragamnya ini akan menjadi petunjuk bagi kita, akan mengantarkan kita kepada keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang 100 Allah mengatakan wa ja'alu lillahi. Ya, sampai di sana tadi Allah sudah selesai menyebut beberapa tanda-tanda bentuk-bentuk kekuasaan Allah ya untuk mengokohkan eh, pendapat atau pandangan orang-orang kafir Quraisy tersebut ya supaya dia bisa beriman kepada Allah. Tentunya hujah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jin. Nah, di sini Allah tadi setelah berbicara tentang bukti-bukti kekuasaan Allah, bentuk-bentuk kekuasaan Allah, keterangan-keterangan bagaimana Allah itu punya kuasa. Di sini Allah tampilkan lagi ya bagaimana fenomena orang-orang kafir musyrikin Mekah ini. Wa ja'alu lillahi syuraka. Mereka justru menjadikan. Tadi sudah disebutkan berbagai macam bentuk kekuasaan Allah ya di 3 ayat yang sebelumnya. Tetapi ternyata apa? Wa ja'alu lillahi syuraka al-jin. Mereka justru menjadikan untuk Allah itu sekutu-sekutu daripada kalangan jin. Ya. Wa khalaqahum, padahal jin itu Allah yang menciptakan. Ya. Padahal jin itu Allah yang menciptakan. Mereka malah menjadikan jin sebagai sekutunya Allah. Mereka mengatakan itu oleh jin. Ya, kalau nggak Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, masya Allah. Ya. Padahal jin itu sendiri Allah yang menciptakan. Bagaimana orang yang diciptakan kemudian dikatakan dialah yang menjadi partner, dialah yang membantu, dialah yang memudahkan semuanya. Kan nggak masuk akal ya. Sedangkan jin itu sendiri Allah yang menciptakan. Wa ja'alu lillahi syuraka. Mereka menjadikan untuk Allah itu sekutu-sekutu, partner-partner dalam melakukan tugasnya, kekuasaannya, yaitu dari kalangan jin. Wa khalaqahum, padahal jin itu Allah yang telah menciptakan mereka. Jadi nggak masuk akal semua. Wa kharaqu lahu banina wa banat. Dan mereka membuat kebohongan, wa kharaqu lahu, dan mengada-ada bagi Allah itu bahwasanya Allah itu punya banin, punya anak laki-laki, wa banat, dan punya anak-anak perempuan bi ghairi ilm, tanpa ada ilmu sama sekali. Ya, ngaco aja gitu ya. Ngaco aja, asal ngomong aja, asal eh, nggak pakai otak, nggak pakai logika ya. Mengatakan Allah itu punya anak laki-laki, Allah itu punya anak perempuan bi ghairi ilm, tanpa ilmu pengetahuan sama sekali. Tanpa dasar, tanpa pakai logika bahkan. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah itu. Maha suci dari punya sekutu dari kalangan jin, maha suci daripada memiliki anak-anak laki-laki, maha suci daripada memiliki anak-anak perempuan. Subhanahu, maha suci Allah itu wa ta'ala, dan maha tinggi sifatnya, amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan, dari apa-apa yang mereka sematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa hal-hal di atas tadi, memiliki partner dari kalangan jin, punya anak laki-laki, punya anak-anak perempuan dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apapun yang mereka sifatkan kepada Allah tadi. Kemudian di ayat yang terakhir Bapak dan Ibu yang kita tadaburi pada pagi hari ini, Allah mengatakan, pertegas kembali, badi'us samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Jadi badia ya, menciptakan langit dan bumi ya. Langit disebut banyak di sini karena memang langit itu ada berlapis-lapis, 7 lapis. Wal ard, sedangkan bumi itu satu. Anna yakunu lahu walad. Kata Allah, anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin Allah itu memiliki anak? Walam takul lahu sahibah. Sementara dia saja tidak memiliki istri, memiliki pendamping hidup, memiliki pasangan. Ya, jadi bagaimana mungkin mereka mendakwakan Allah itu punya anak, sedangkan Allah itu nggak punya istri, nggak punya pendamping, ya? Nah ini tentu Allah menyindir mereka, ya, menyindir mereka, logika mereka. Bagaimana mungkin seseorang melahirkan anak tapi dia nggak punya istri? Wa khalaqa kulli syai' wa khalaqa kulla syai', ya. Dan Allah itulah yang telah menciptakan semuanya, menciptakan segala sesuatu, ya, tanpa kecuali. Para malaikat, para jin, para iblis, para syaitan, para manusia, para hewan, tumbuhan, apapun ya, benda-benda padat, jagat raya, wa khalaqa kulla syai', dialah yang menciptakan semuanya, dan itu mudah bagi Allah ya, hanya antara kaf dan nun dengan mengatakan kun fayakun, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu ya bikulli syai', dengan segala sesuatu maha mengetahui. Maha mengetahui yang tersembunyi, yang tampak ya,
yang ada di dasar laut, yang ada di dalam tanah, yang ada di angkasa, di jagat raya, dimanapun Allah sesungguhnya Maha mengetahui. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, demikian tadabbur ayat-ayat yang kita bahas pada pagi hari ini. Eh, Halaman terakhir sebelum akhir juz 7 ya. Insya Allah pekan depan kita masuk pada halaman terakhir juz 7 dan kemudian masuk ke juz 8 tapi masih suratul An'am ya. Mungkin demikian yang bisa saya pandu untuk tadabbur kita pada pagi hari ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ibrah dan hikmah yang bisa kita ambil. Intinya bagaimana ayat-ayat surah Al-An'am ini semakin mengokohkan tauhid kita, akidah kita, keyakinan kita kepada Allah yang tentu bukan sekedar bermuara dengan kepercayaan keyakinan saja. Karena seyogianya keyakinan tersebut, kepercayaan tersebut harus melahirkan kepada akhlak. Ya, orang yang yakin adanya Allah, yakin dengan keesaan Allah, dia akan melahirkan sebuah akhlak yang indah. Baik akhlak untuk dirinya sendiri, akhlak untuk keluarganya, akhlak untuk lingkungannya, akhlak untuk semua makhluk Allah. Ya, dengan memahami aspek akidah ini dengan baik. Wallahu alam. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya. Dan jika ada salah dan khilaf dari ucapan dan perkataan saya mohon dibukakan pintu maaf. Demikian aku qauli hadza, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.